Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Eman Sulaiman. Kita akan ngebahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional IPS kelas SMP ya, kelas 8. Nah, di kompetisi dasarnya itu ada menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajarannya menganalisis perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Nah, perdagangan antar daerah dan antar pulau, di mana perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Lalu, perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara batas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu adalah perdagangan antar daerah. Lalu awal terjadinya perdagangan ini ya antara lain yaitu adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap pulau. Contohnya Pulau Jawa memiliki komoditas utama dalam bidang pertanian, sementara Pulau Sumatera di wilayah pesisir komoditas utamanya berbagai macam sumber daya laut. Nah, itu ya perbedaan antara komoditas Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu di sini perbedaan potensi daerah, setiap daerah ini menyebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contoh, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras. Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah tersebut saling menguntungkan. Lalu keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tujuan perdagangan antar pulau. Nah, ada dua. Yang pertama memperoleh keuntungan dan yang kedua itu memperluas jangkauan pasar. Ya, dimana dalam keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Lalu dalam memperluas jangkauan pasar itu perdagangan sampai keluar daerah atau pulau dapat perluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen ya. Nah, lanjut ke berikutnya, faktor pendorong perdagangan antar pulau, di mana perbedaan faktor produksi yang dimiliki itu yang pertama, dan yang kedua perbedaan tingkat harga antar daerah. Maksud perbedaan faktor produksi yang dimiliki, keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi setiap daerah membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga tiap-tiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu dalam antar negara, produksi di setiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah dalam tujuan mencari produk dengan harga termurah ya. Nah, itu adalah kedua faktor pendorong perdagangan ya. Lanjut, manfaat perdagangan antar pulau itu yang pertama menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, di sini adalah ya manfaat perdagangan antar pulau itu ada 3 ya. Lanjut ke berikutnya, perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu pengertian dari perdagangan internasional. Ruang lingkup perdagangan antar negara itu ada perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, yaitu ruang lingkup. Nah, lalu yang kedua perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu yang ketiga itu perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Lanjut, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik negeri lain. Itu yang keempat. Langsung yang kelima itu ada penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah, di sini ada aktivitas perdagangan
cinta negara, ya, citra negara. Nah, impor yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tujuan utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku impor disebut importir. Lanjut ke contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Nah, dalam kategori bahan baku komoditas itu yang pertama impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Dan yang kedua dalam sektor pangan komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras hingga kedelai, ya. Itu adalah kedua contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Lanjut, di sini ada ekspornya, yaitu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing seperti dolar. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Nah, di sini pelaku ekspor disebut eksportir. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Di sini ada dua. Yang pertama memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, dan yang kedua menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang pertama maksudnya kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen ekspor. Fasilitas berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan investasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah, ya. Dan yang kedua itu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, berikutnya kebijakan pemerintah ini untuk mendorong ekspor. Itu ada dua juga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang kedua meningkatkan promosi. Yang pertama maksudnya perjanjian ini mencangkup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Maksud yang kedua pelaksanaannya itu promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, ya. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong ekspor. Itu ada tiga: keadaan pasar luar negeri yang pertama, yang kedua keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, dan yang ketiga itu kondisi sosial ekonomi itu ya politik suatu negara. Nah, yang ketiga ini adalah faktor pendorong ekspor, di mana yang pertama itu maksudnya besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Terus maksud yang kedua ini kepandaian seorang eksportir dalam menangkap dan memanfaatkan peluang pasar dapat memperluas wilayah pemasaran, ya. Dan yang ketiga itu bidang ekonominya. Nah, ini yang selanjutnya manfaat perdagangan internasional. Di sini manfaatnya itu ada 4, ya. Yang pertama memperoleh keuntungan, lalu yang kedua menjalin persahabatan antar negara, lalu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Terus yang keempat transfer teknologi modern. Yang pertama ini dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap negara. Terus yang kedua ini hubungannya yang baik di bidang ekonomi dan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, ya. Terus yang ketiga dengan adanya perdagangan setiap negara dapat bertukar hasil produk untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara mereka. Yang keempat ini transfer teknologi modern, maksudnya pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan barang impor, ya. Pelatihan penggunaan barang impor berteknologi tinggi. Nah, ini dia faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, perbedaan kemampuan iptek dalam mengolah sumber daya, lalu perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, keinginan kerjasama hubungan politik dan dokumen negara lain, pasar bagi penjual sisa barang dalam negeri. Lalu yang terakhir itu dalam faktor yang mendorong pendapatan antar negara itu terjadinya era globalisasi. Selanjutnya perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional. Yang pertama itu peluang perdagangan yang lebih luas, maksudnya pada perdagangan antar negara suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Yang kedua adanya kedaulatan bangsa yang kedua ini pada perdagangan antar negara mengatur
aliran barang dan jasa, tenaga kerja dan keuangan. Lalu yang ketiga itu penggunaan kurs tukar ya. Kurs tukar ini dalam perdagangan antar negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda, sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Nah, itu dia ya, yang ketiga ini adalah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional. Itu perbedaannya ya. Yang ketiga ini, yang pertama ada peluang perdagangan yang lebih luas, terus yang kedua ada kedaulatan bangsa, penggunaan kurs dan tukar, itu yang ketiganya. Nah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa ya, kalian belajar di rumah tetap semangat. Jangan lupa ya 3M-nya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker kemanapun kalian mau berpergian. Itu aja, sukses selalu. Salam IPS, ilmu pengetahuan sosial. Wallabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.